Haleluya Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Dan hanya nama-Mu yang kami elung-elungkan Tuhan hari ini. Satu kali ku berjalan-jalan, bertemu seorang asing, mukanya tunduk sebab dia pikulah salib yang tersulah. Kali ku berjalan-jalan, bertemu seorang asing, mukanya tunduk sebab dia pikulah salib yang tersulah. Angkat salibmu, turutku. Begitu Yesus berseru, serahkan senang hidup padanya. Dia tolong saya. Kali ku berjalan-jalan, bertemu seorang asing, mukanya tunduk sebagai pikulah salib yang berat sungguh lelah. Angkat salibmu, begitu Yesus berseru, serahkan senang hidup padanya. Dia tolong saya. Begitu Yesus berseru, serahkan senang hidup padanya. Dia tolong saya. Angkat salibmu, begitu Yesus berseru, serahkan senang hidup padanya. Dia tolong saya. Angkat salibmu, begitu Yesus berseru, serahkan senang hidup padanya. Dia tolong saya. Angkat salibmu, begitu Yesus berseru, serahkan senang hidup padanya. Dia tolong saya.
Jauh dari sini kulihat salib berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Pada satu bukit jauh dari sini kulihat salib berdiri, potong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Datang pada salib itu, ku teringat cinta Tuhanku yang jatuh dekat kakinya. Padaku dapat ampun dosa. Haleluya. Pada satu bukit jauh dari sini kulihat salib berdiri, potong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Datang pada salib itu, ku teringat cinta Tuhanku yang jatuh dekat kakinya. Padaku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu, ku teringat cinta Tuhanku. Haleluya. Ya ku jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu,
Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Di saat ini kami umat-Mu, kami gereja-Mu datang beribadah dan bersekutu kepada Engkau, menaikkan pujian dan syukur kami kepada Engkau atas segala berkat dan kebaikan-Mu Tuhan. Perlindungan-Mu nyata di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan terbukti pada saat ini ya Tuhan, kami datang mengagungkan Engkau, kami datang meninggikan Engkau, karena Engkau Allah yang telah menebus kami Tuhan. Kami seluruh umat-Mu merayakan ibadah Jumat Agung Tuhan, di mana Engkau telah menjadi penolong, menjadi penebus atas setiap dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu, terima kasih Tuhan untuk penebus-Mu yang Kau sudah nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami naikkan pujian dan syukur kami. Kami datang beribadah dan bersyukur kepada Engkau. Berkati ibadah kami ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Engkau. Haleluya. Amin. Hampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri,
berhaleluya. Jiwa kami mengagungkan Engkau Tuhan. Lidah kami menaikkan ucapan syukur, pujian dan penyembahan kepadamu. Kami siap untuk menerima rema-Mu Tuhan hari ini. Berbicaralah, kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Nah Tuhan dan jemaat Tuhan yang terkasih yang berada di rumah atau dimanapun berada, mari kita sama-sama mendengarkan rema yang akan Tuhan sampaikan kepada kita pada hari ini. Firman Tuhan kita terdapat di Keluaran 12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-14. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang batas mengatas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu. Juga yang dipampang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang ditinggalkan sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu, berikat kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila kamu melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada pula kemusnahan di tengah-tengah kamu. Apabila aku menghukum tanah Mesir, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Pembacaan tadi terdapat di Keluaran 12 ayat 7 sampai 14. Di perikop ini adalah tentang perayaan Paskah yang ditetapkan Tuhan pada waktu bangsa Israel akan dibawa Tuhan keluar dari tanah Mesir. Ada 3 makna yang bisa kita dapat di sini, yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita juga pada waktu itu bangsa Israel. Pada ayat yang ke-7, kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ayat 7 ini berbicara mengenai darah domba sembelihan yang disapukan ke pintu. Tanda meterai perlindungan bagi anak-anak Tuhan. Pada waktu orang Israel dimeteraikan dengan darah domba sembelihan, tulah ke-10 yaitu anak sulung mati dilewati oleh malaikat maut. Tali merahnya dengan perayaan Paskah di perjanjian baru yaitu ketika anak domba Tuhan Yesus terpaku di kayu salib, ketika darahnya tercurah mensimbolkan penyelamatan bagi
kita anak-anak Tuhan yang telah ditebus mendapatkan kehidupan yang kekal. Bangsa Israel mendapat pelepasan dari tangan Tuhan sehingga dia bisa keluar dari penindasan, dari perbudakan. Anak-anak Tuhan menerima meterai darah anak domba Allah supaya keluar dari perbudakan dosa kita. Pada ayat yang ke-8, selanjutnya pada ayat yang ke-8, dagingnya harus dimakan pada malam itu juga, dipanggang. Mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Roti tidak beragi dan sayur pahit itu diperingati bangsa Israel waktu itu. Disuruh Tuhan untuk makan roti tidak beragi dan sayur pahit supaya bangsa Israel mengingat bahwa betapa pahitnya perbudakan itu. Betapa sulitnya, pahitnya kesukaran yang mereka alami di tanah Mesir. Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel secara turun-temurun harus melaksanakan itu, melaksanakan Paskah itu supaya bangsa Israel mengingat terus bahwa di tengah-tengah kepahitan, di tengah-tengah kesukaran, tangan Tuhan melepaskan mereka dari perbudakan. Tangan Tuhan melepaskan kita dari masa-masa yang sukar. Menyadari masa-masa kesukaran ini, kepahitan kita pada waktu kita dimeteraikan oleh darah anak domba Allah. Kesulitan-kesulitan, kesukaran-kesukaran yang pahit pasti akan kita lalui. Pada ayat yang 11 selanjutnya, dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Maksudnya apa di sini? Ketika kita memakai ikat pinggang, memakai kasut, makan terburu-buru di sini, tandanya Tuhan menginginkan ketaatan kita yang absolut. Taat yang absolut berarti pada waktu kita menerima meterai keselamatan sebagai penerima janji Tuhan, kita benar-benar menyerahkan hidup kita, menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita di tangan Tuhan dan percaya apapun yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita itu adalah yang terbaik. Akhir-akhir ini dunia sudah menyodorkan hal-hal yang ya bagi kita orang percaya itu suatu tantangan. Suatu kejutan-kejutan. Akhir-akhir ini saya tidak akan menyebutnya. Tetapi kita tahu bersama situasi yang sulit ini. Tuhan luaskan sesuatu yang kecil itu bisa menggoyang, memutar balikan ini dunia. Tapi perlu kita tahu, kita anak-anak Tuhan harus menyikapi situasi ini dengan iman yang positif. Kita tahu bahwa situasi yang sedang terjadi ini menuju penggenapan dari firman Tuhan. Semakin kita akan dibawa masuk ke tanah perjanjian yang sudah Tuhan janjikan kepada kita, semakin kita harus melewati kesulitan-kesulitan. Kita mungkin bertemu di padang gurun. Sebelum di padang gurun, kita mungkin ada di suatu posisi di depan laut, di belakang musuh. Firaun memimpin prajurit Mesir mengejar Israel. Kita terjepit di tengah-tengah. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan sekarang hanyalah memakai lutut kita dan berdoa, berseru kepada Tuhan. Dan tangan Tuhan yang ilahi akan menolong kita. Menunjukkan perbuatan-perbuatan tangannya yang adikodrati. Yang di luar akal manusia. Kita bukan saja
menjadi pendengar janji-janji Tuhan. Tetapi kita harus menjadi juga penerima dan penikmat janji-janji Tuhan. Anak-anak Tuhan, di tengah-tengah masa kesukaran ini, harus tampil dengan penuh kemenangan. Kenapa saya berkata begitu? Anak-anak Tuhan harus tampil sebagaimananya dia sudah mendapat jawaban. Jadi pada waktu kita di dalam situasi yang chaos, kita harus tampil sebagai orang yang berkemenangan. Tidak panik, tidak gerasa gurusuh, mereka. Oh, kalau begini seharusnya jadi seperti ini. Kalau saya begini seharusnya begini. Ya, memang perlu tindakan-tindakan iman. Tetapi sebagai orang percaya, sebagai orang yang telah ditebus, sudah mendapat meterai keselamatan, sudah mendapat janji hidup yang kekal, sudah hidup di dalam firman Tuhan hari demi hari. Kita percaya kita sedang menuju ke penggenapan firman Tuhan. Di balik masa-masa yang sulit, di balik situasi-situasi yang sulit, di situ ada kemuliaan. Pada waktu kita mengimani bahwa situasi-situasi yang sulit, situasi-situasi yang sukar, Tuhan sudah menjanjikan kemenangan. Tuhan akan menyatakan kemuliaan. Jika kita memiliki iman seperti itu, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Kita tidak akan pernah panik, karena kita tahu kita sedang menuju penggenapan firman Tuhan. Kita sedang menuju tanah perjanjian, tanah yang telah dijanjikan Tuhan, penuh dengan susu dan madu yang berlimpah. Haleluya. Kita memperingati Paskah. Paskah ini sebagai tanda kemenangan yang indah. Janji penggenapan Tuhan yang sempurna. Paskah pada waktu perjanjian lama itu adalah pada waktu Tuhan Yesus, Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Paskah pada waktu perjanjian baru, tali merahnya adalah Tuhan turun ke dunia, memberikan anaknya yang tunggal, terpaku di kayu salib, darahnya tercurah untuk menggenapi janjinya, janji keselamatan, janji kehidupan yang kekal, janji kemenangan bagi anak-anak Tuhan. Kita akan berjalan di dalam kemenangan. Imani itu dan percaya. Ketika situasi lebih sukar, situasi itu lebih sulit, berarti haleluya, ada kemuliaan dan kemenangan yang akan Tuhan berikan. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan memperingati Paskah. Kita akan melaksanakan
perintah Tuhan kepada bangsa Israel, kepada murid-muridnya pada waktu sebelum dia diserahkan, sebelum dia digantung di kayu salib. Kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mari jemaat yang di rumah, kita buka Alkitab kita dan kita baca di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 31. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Mari ketika tubuh dan darah Kristus masuk ke dalam tubuh kita, sebelum itu kita harus mengampuni saudara kita. Kita meminta penyucian dari Tuhan, pengudusan dari Tuhan ketika kita akan minum darah dan tubuh Tuhan Yesus yang disimbolkan dengan anggur dan hosti yang akan kita makan. Supaya apa? Supaya tidak mendatangkan hukuman pada kita. Meskipun itu adalah simbol, meskipun hanya simbol hosti dan anggur, itu adalah simbol darah Tuhan yang tercurah di kayu salib, yang telah menebus dosa-dosa kita, rela mati, disalibkan, dihukum dengan cara yang paling hina untuk memberikan hadiah keselamatan cuma-cuma kepada kita. Mari kita menghormati anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di rumah. Mari ambil hosti dan darah Tuhan Yesus. Kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mau jadi roti yang tercurah bagimu. Aku mau jadi anggur yang bercurah bagimu. Aku mau jadi
Mari anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang berada di rumah, dengan sikap yang hormat kita mengangkat tubuh dan darah Kristus. Kita mengangkat hosti yang tunjuk tubuh Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Hosti yang tunjuk tubuh Yesus. Mari dengan sikap hormat, mari kita memakannya. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita mengambil anggur yang tunjuk darah Yesus yang telah tercurah di kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Darah Yesus yang telah termeterai pada anak-anak Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Haleluya Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita meminumnya. Haleluya Tuhan Yesus. Mari kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Darah dan tubuh Tuhan Yesus yang telah tercurah di kayu salib, yang telah terpaku di kayu salib, telah menyatu dengan tubuh kita. Segala sakit penyakit, segala kutuk, bayang-bayang maut telah dilalukan oleh Tuhan Yesus. Segala kesusahan, segala kesakitan, masalah-masalah dalam keluarga, masalah ekonomi, masalah apapun yang mencengkeramu, di dalam nama Tuhan Yesus telah Tuhan jawab, telah Tuhan pulihkan. Dan pada saat ini Tuhan, dengan darah-Mu yang telah tercurah di kayu salib, kami percaya anak-anak Tuhan telah menaikkan doa-doa kepadamu. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau telah mendengar, Engkau telah melihat, Engkau telah memperhatikan, dan Engkau akan menunjukkan jalan keluar bagi kami, bangsa dan negara kami, daerah Sulawesi Utara, kota Manado, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus, mendapatkan kemenangan atas masa-masa yang sukar. Sebab darah-Mu Yesus, oleh darah-Mu Yesus,
Sebab Yesus hidup. Ada hari esok. Ada kemenangan. Ada hari esok, sebab yang hidup. Ku tak gentar, karena ku pegang hari esok. Hidup jadi menangis berlari, sebab Yesus hidup. Sebab dari hidup ada hari esok. Sebab dari hidup
angkat tangan kita dan menerima berkat yang utuh dan sempurna. Pulanglah dalam damai dan sejahtera. Terimalah berkat Tuhan yang utuh dan sempurna menjadi bagian dari kita masing-masing. Duduk berdirinya engkau, keluar masuknya engkau, dijagai dan dilindungi oleh Tuhan. Bayang-bayang maut sedikit pun dilalukan di dalam nama Tuhan Yesus. Tinggal dan pulanglah dalam damai dan sejahtera, dalam persekutuan Putra Allah dan Roh Kudus, menjadi milik kita semua sampai Tuhan menjemput kita di angkasa raya yang indah bermain. Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.